Cerita berlanjut. Di sini, si An bertanya kepada Ji Taimei, apakah menurutnya Bei Xingling benar-benar menyukai dirinya? Apakah Xingling akan menyukai orang seperti dirinya? Tapi Ji Taimei tak merespon pertanyaan si An, sehingga dia berteriak memanggil Ji Taimei. Dia bertanya, ada apa dengan wajah kaku Ji Taimei itu? Dia meminta untuk berhenti berpura-pura. Ji Taimei berkata, bila rencana mereka di kota Roadless sudah gagal, Xian Fan dan Qin Yang sudah berhasil kabur. Jadi bila mereka bergabung dengan Xingling, ia pikir perkumpulan Dao Iblis akan jauh lebih sulit dikendalikan. Tapi dia juga berkata bahwa itu bukan semua berita buruk. Dia memberitahu Xian bila saudara kerajaannya, Lin Mo, dia juga diundang untuk menghadiri perjamuan pernikahan dan ikut serta dalam pembukaan lokakarya bersama dengan tunangannya. Mendengar Lin Mo juga datang, Xian cukup terkejut. Karena itu juga, dia rasa dirinya tak bisa melanjutkan rencana untuk menyerahkan diri pada Bei Xingling. Karena Lin Mo tak akan menerimanya. Dia pasti akan marah besar jika dia tahu. Tapi dia juga merasa aneh dengan satu kata, yaitu tunangan. Dia bertanya-tanya, sejak kapan Lin Mo memiliki tunangan? Singkat cerita, kita sekarang menuju ke kaki gunung Sekte Hehuan, tepatnya di kota Suiyue. Di tengah ramainya orang berlalu lalang, nampak sangat jelas ada dua orang yang tidak asing sedang bergandengan tangan. Ya, itu adalah Xingling dan juga Xingmei. Semua orang yang melihat Xingmei bertanya-tanya, apakah dia adalah sang permaisuri bayangan. Selain itu, mereka juga mendengar rumor bila Demon Emperor itu pendek dan juga kekar. Jadi, mereka bertanya-tanya siapa orang yang berdiri di sampingnya. Melihat orang-orang dan semua rumornya, Xingling rasa mereka berdua harus berjalan terpisah. Xingling mengajak untuk melihat-lihat sebentar untuk sekarang dan menunggu dengan sabar hingga perkumpulan Dao Iblis dimulai. Xingmei memegang wajah Xingling dan bertanya, selain ancaman dari Ji Taimei, apakah Xingling meramalkan sesuatu yang lain juga? Xingling di sini bergumam bahwa dirinya tidak meramal, tetapi dirinya sudah memainkan alur ceritanya lebih dulu. Dalam perkumpulan Dao Iblis ini akan ada 8 Demon Lord dan 3 diantaranya akan mokat. Tapi Xingling tidak bisa memberitahu Xingmei soal itu. Xingling pun berkata, bila itu adalah tribulansi yang harus ia tangani sendiri. Sambil memanggil Xingmei dengan sebutan kakak, dia berkata, bila dirinya juga tak akan melupakan malam saat Xingmei menyerahkan dirinya untuk membantu dirinya. Mendengar itu Xingmei cukup malu dan langsung memukul bahu Xingling dengan keras. Dia cukup malu karena Xingling membahas itu lagi. Padahal dia sudah meminta Xingling untuk melupakannya. Dalam keadaannya kesakitan, Xingling berkata, bila itu bukan salahnya karena dirinya baru ingat setelahnya. Dia menunjukkan bola yang bisa merekam semua kejadian mereka berdua pada saat berkultivasi bersama sebelumnya. Itu adalah Shadow Locking Pearl, sebuah artefak pseudo immortal. Benda itu bisa menembus penghalang jiwa dan merekam segalanya. Mengetahui itu Xingmei berteriak mengatai Xingling sebagai bocah yang tak tahu malu. Dalam pikiran Xingling, dia harus mengatakan bila Xingmei tidak mau Demon Emperor tahu, bukan? Ya, itu hanya di dalam pikirannya saja. Bila Xingling ingin mengatakannya, dirinya juga tak boleh mengatakannya dengan keras-keras karena dirinya adalah Demon Lord of Love, bukan monster yang bejat. Xingling meminta Xingmei untuk tidak marah karena Xingling tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Jadi itu mungkin akan menjadi kenangan terakhir mereka bersama. Wadah. Karena Xingling berkata seperti itu, Xingmei meminta Xingling untuk berjanji tidak akan pernah membocorkannya. Karena itu juga, sistem pun muncul memberitahu Xingling bila Great Love Infusion berhasil. Dan kini Xingmei pun juga sudah pergi meninggalkan Xingling. Poin yang didapatkan Xingling sekarang adalah 150.000 poin. Xingling tak menduga bisa mendapatkan 150.000 poin sekali dapat. Itu juga adalah poin terbesar yang pernah Xingling dapatkan. Ia rasa sistem kini semakin dermawan. Wadah. Tapi dia baru sadar belakangan ini penerima Great Love adalah Qin Yang dan juga Xingmei. Dia bertanya-tanya, apakah sistem punya ketertarikan dengan wanita yang sudah menikah? Wadah. Kalau bukan kena sistem, semua itu tak akan terjadi. Xingling merasa dirinya bukanlah playboy yang selalu jatuh cinta kepada wanita cantik dan merebut wanita orang lain. Tapi dirinya hanya menanggapi para wanita yang mengagumi dirinya. Xingling baru ingat bila ada satu target romance yang sudah lama ia telantarkan. Ya, itu murid tertua Xingling, Feng Lixue. Dia penasaran bagaimana penyamarannya di sekte pedang Shenwu. Ia rasa Lixue pasti sudah banyak mengumpulkan informasi tentang pemeran utama Lin Mo. Xingling menggunakan Shadow Demon Persley untuk menampilkan apa yang sedang terjadi di situasi Lixue. Di situ Lixue mengacungkan pedangnya ke Lin Mo. Dia berkata bila dirinya sudah memperingati Lin Mo jika dia terus mengklaim
dalam dirinya sebagai tunangannya dan menodai reputasinya, takdir Linmo akan berakhir tragis. Ya, Lisue di sini menggunakan teknik pedangnya untuk memperingati Linmo. Linmo cukup gelisah dan mencoba menjelaskan kepada Lisue. Sedangkan si Ling yang melihat itu semua, dia tertawa senang karena itu seperti yang diharapkan dari murid kebanggaannya. Tanpa bakat atau konstitusi khusus, namun dia menguasai semua teknik pedang si Ling melalui usaha kerasnya. Di cerita aslinya, alur cerita mereka berdua tidak mempengaruhi drama di pihak si Ling. Selama alur cerita mereka mengikuti cerita aslinya, si Ling tidak perlu khawatir. Tapi si Ling tak menduga, Linmo mencoba merayu muridnya. Si Ling tak bisa menutup mata terhadap hal itu. Hanya dirinya saja yang boleh menarik wanita orang lain, dan tidak ada yang boleh menyentuh miliknya. Selanjutnya, si Ling akan bertemu dengan adik Linmo, Lin Xianxian. Dan si Ling sudah menyiapkan hadiah yang sangat spesial untuknya. Begitu Xian menerimanya, dia akan menjadi senjata yang digerakkan murni oleh hasratnya. Si Ling meminta Linmo dan Mu Xinlan untuk tidak menyalahkan menggunakan cara ini, karena mereka menggunakan cara yang sama terlebih dahulu. Di tempat Lisue dan Linmo, di situ dia bertanya kepada Linmo, apakah dia tidak cukup dia berkeliling memanggil dirinya tunangan. Sekarang dia bahkan ingin memberitahu adiknya. Lisue sudah sangat muak dengan omong kosong Linmo. Linmo menenangkan Lisue. Dia mengaku bila dirinya sudah keterlaluan. Tapi dia juga bertanya, apakah Lisue bereaksi seperti itu karena pria itu berarti sesuatu untuk Lisue. Ya, Linmo sadar ada seseorang yang lagi memantau mereka berdua. Lisue terdiam. Dia juga tahu si Ling memata-matai dirinya beberapa saat yang lalu. Linmo mengeluarkan auranya dan bertanya siapa sebenarnya orang itu. Apakah dia iblis yang menyebabkan bekas luka di hati Lisue? Dia bertekad bila ada yang berani menyakiti Lisue, bahkan seorang immortal pun, dirinya sendirilah yang akan menghabisinya. Lisue menganggap itu sangatlah menggelikan. Linmo bahkan tidak bisa mengalahkan dirinya. Namun dia berbicara seperti itu. Lisue meminta Linmo untuk mendengarkannya baik-baik. Dirinya datang ke timur bersama Linmo hanya untuk menghabisi Bai Xingling. Jadi dia meminta Linmo untuk tidak membahas hal lain dan berhenti menodai namanya. Linmo terdiam. Dia bertanya berapa lama lagi dirinya harus menunggu agar Lisue membiarkannya masuk ke dalam hatinya. Tapi Linmo rasa itu sudah. Ya, dirinya sudah memberitahu Jitai Mei bahwa dirinya datang dan adik kesembilannya pasti akan senang melihatnya. Bagaimanapun juga, hanya dia satu-satunya yang benar-benar peduli pada Linmo. Singkatnya, sekarang kita beralih ke aula resepsi agung Sekte Hehuan. Nampak di situ, Linmo datang untuk menemui Jitai Mei. Mereka saling memberikan salam satu sama lain. Jitai Mei merasa Linmo datang pada waktu yang tepat. Linmo bertanya keberadaan adiknya sekarang. Dengan gugup Jitai Mei berkata, bila Xian sedang mempersiapkan dirinya untuk menyambut Linmo dengan layak. Kemudian, Linmo akan bertemu dengannya besok pagi. Mendengar adiknya ingin mempersiapkan diri, dia cukup heran karena adiknya cantik alami dan tidak pernah memakai riasan. Linmo berkata, bila dirinya menempuh ribuan mil untuk menemui Xian, dulu dia akan berlari keluar untuk menyambut dirinya, dan sekarang dia membuatnya menunggu sampai pagi. Linmo langsung menghunuskan pedangnya ke Jitai Mei dan bertanya, tipu muslihat apa yang sedang Jitai Mei mainkan saat ini? Dia menanyakan keberadaan adiknya. Karena itu, dan karena Linmo dikirim oleh Mu Xinlan, Jitai Mei akan memberitahu segalanya. Jitai Mei pun menjelaskan bila mereka merencanakan untuk menghabisi Xingling di konferensi iblis, mengambil alih kendali, dan kemudian bersekutu dengan sekte Ringtos. Linmo rasa itu cukup masuk akal, tapi dia juga bertanya apakah mereka benar-benar bisa mengalahkan Bai Xingling. Jitai Mei berkata bila Mu Xinlan sudah menyusun strategi, sebuah perangkap kecantikan yang akan mengurus energi iblis Xingling dan menghancurkan tekniknya, dan Xian adalah kuncinya. Mendengar itu Linmo sangat terkejut. Dia tidak terima dengan semua itu, sampai-sampai dia meluapkan amarahnya dengan mengayunkan debasan. Dia berkata bila Xian adalah seorang putri kekaisaran Grecu, seorang bangsawan berdarah kerajaan. Jadi, bagaimana bisa dia digunakan melayani iblis yang penuh kekejian itu? Ia rasa itu adalah penghinaan, sebuah aib bagi kerajaan. Jitai Mei mengulangi perkataannya lagi. Bila ini adalah rencana Mu Xinlan, dan Xian juga sudah setuju. Dia juga memberitahu bahwa Bai Xingling sudah tiba 1 jam yang lalu dalam wujud naga. Dia sekarang sudah bersama Xian di aula belakang. Mengetahui adik tercintanya bersama dengan Xingling, Linmo sungguh tak menyangka. Dia langsung beranjak pergi untuk menemui Xingling dan juga adiknya.
Kita pun kini dibawa menuju ke tempat Xingling. Di situ, Xingling sedang duduk santai dan di depannya ada wanita dengan menggunakan cadar merah layaknya pengantin. Ya, wanita itu adalah Xian. Xingling bertanya pada Xian, apa yang sedang Xian tunggu? Sebagai calon selir, apakah Xian mau dirinya melepas cadar itu? Xingling berkata, bila dirinya menghormati Xian dengan upacara selir. Jadi, Xian seharusnya berterima kasih. Mendengar Xingling memintanya untuk berterima kasih, Xian cukup bingung. Dia pun meminta Xingling untuk membiarkan dirinya berpikir bagaimana dirinya harus bertindak. Xingling tahu, pada cerita aslinya bila Xiaochen tidak mogah, dia bisa saja mengambil demonic pad untuk mendekati Xian, lalu jatuh ke dalam perangkap kecantikannya, kehilangan kekuatan, dan ditikam dari belakang. Dan sekarang, Xiaochen sudah tidak bisa digunakan. Xingling bertanya-tanya, apakah Xian ingin menggunakan trik yang sama pada dirinya? Xingling pun membuka cadar Xian dan bertanya, apakah dia sudah merencanakan semuanya? Xian berkata, bila Citai Mei sudah memberitahu Xingling bahwa Xian ingin melayani Xingling karena kekaguman murni, jadi dia berharap Xingling tidak menolaknya. Xian bergumam di dalam hati bahwa semua ini adalah demi Reng Tosbet. Begitu mereka mencapai tujuan, Xian akan mencabik-cabik Xingling. Dirinya tak pernah menyetujui ini karena hasrat. Karena baginya, Xingling tidak menarik sedikit pun. Xingling bertanya bahwa Xian berkata akan melayani dirinya. Jadi, apakah Xian mengerti apa artinya itu? Xian berkata bila dirinya telah mempelajari manual rahasia Sekte Hehuan yang diberikan oleh Citai Mei, ia yakin bisa memuaskan Xingling. Meskipun Xingling sudah tahu Xian sedang berakting, Xian melakukannya dengan begitu meyakinkan sampai dirinya hampir percaya jika pada akhirnya Xingling menikmatinya, maka Xingling lah yang akan kalah. Pada saat itu juga, Xingling merasakan ada dua orang yang sedang mendekat. Dia tahu itu adalah aura Citai Mei dan juga Lin Mo. Xingling tersenyum dan langsung mengeluarkan tali berwarna biru. Dia merasa itu sangat mengejutkan dan waktunya juga sangat tepat karena pertunjukan juga selalu lebih baik bila ada penontonnya. Xingling pun meminta izin kepada Xian untuk menghiburnya dengan layak, memulainya dengan seni ikatan asing yang eksotis. Hingga pada akhirnya, sekarang Xian benar-benar seluruh tubuhnya terikat oleh tali berwarna biru itu. Xian bertanya pada Xingling, apakah ini benar-benar pantas? Tali yang digunakan Xingling itu adalah Demonic Rope. Itu adalah hadiah yang ditawarkan oleh Murongxi setelah menyelesaikan insiden di kota Blackmount. Ya, di kota Blackmount. Begitu Xian terikat olehnya, dia tidak akan punya kesempatan untuk menyerap energi iblis bawaan milik Xingling. Xian rasa selera Xingling benar-benar keterlaluan. Bahkan, dirinya sulit untuk bergerak. Tidak, lebih tepatnya Xian terpikat oleh sesuatu yang baru. Xian melihat otot perut Xingling, dan dia dibuat sangat terpesona. Dengan tegas Xingling berkata bahwa semua ini sudah cukup. Dia meminta Xian untuk memakai pakaiannya karena penampilan seperti itu sangat tidak pantas. Xian cukup terheran dan bertanya kenapa. Karena seharusnya mereka menjadi semakin dekat. Xingling melemparkan jubahnya ke Xian dan berkata bila Xian tidak layak. Xian tak menduga Xingling menolaknya. Tapi bila begitu, dirinya tidak perlu kehilangan kesuciannya dan tak perlu merasa bersalah pada Lin Mo atau Xiaochen. Namun kalau begitu, dia bertanya bagaimana dengan rencana Musinlan? Bagaimana mereka bisa mengalahkan Xingling? Pada saat itu juga, Lin Mo datang bersama dengan Citai Mei. Dia membuka pintu dengan kasar dan memanggil nama Xian. Dia cukup kesal. Ternyata benar Xian bersama dengan Xingling. Dia rasa Xingling terlalu berani menodai kesucian adik kesembilannya. Dan hari ini, antara Xingling dan dirinya akan mokat. Lin Mo berniatan bertarung hingga akhir dengan Xingling. Xingling bertanya, apakah itu Divine Lake dari Nin Proven Imperial Sword? Xingling rasa bahkan dirinya tak perlu membuka matanya untuk itu. Citai Mei dan Xian menahan Lin Mo. Mereka mencoba untuk menenangkan Lin Mo. Xian meminta Lin Mo untuk tidak menunjukkan rasa tidak hormatnya kepada sang Demon Lord. Dia juga memberitahu Lin Mo bila Xingling tidak menodai kesuciannya. Mendapati Xian malah membela Xingling, Lin Mo sangat terpukul hingga memuntahkan cairan merah. Xingling berjalan ke arah Xian dan bertanya, apakah itu Lin Mo? Dia meminta Lin Mo untuk memperhatikan baik-baik bahwa seperti inilah seharusnya Xian digunakan. Xingling langsung merangkul Xian. Kemudian dia bertanya, apakah Xian tahu apa yang seharusnya dia lakukan? Xian pasti tidak mau terjadi sesuatu pada kakaknya. Melihat Xingling merangkul adiknya, Lin Mo sangat marah dan meminta Xingling untuk segera menyingkirkan tangannya. Dia memperingati Xingling untuk tidak menyentuh adiknya. Citai Mei mencoba melerek keributan yang mereka berdua lakukan. Tapi, Xingling meminta Citai Mei untuk menyingkir karena ini bukan urusannya. Xingling memegang dagu Xian dan langsung nyosor begitu saja. Dia berkata bila Xian diberikan pada dirinya, jadi dia akan melakukan apapun yang ia mau. Tidak ada yang berhak untuk ikut campur. Melihat Xingling melakukan itu di depan matanya, hati Lin Mo sangat terguncang karena adik yang telah ia sumpahi untuk ia lindungi seumur hidup, sekarang dia diperlakukan seperti itu oleh orang yang paling ia benci.
Lin Mo cukup kesal dan langsung menerjang maju berniatan menghabisi Xingling. Tapi melihat si An yang seperti menikmati apa yang dilakukan Xingling, mental Lin Mo pun benar-benar hancur. Dengan menahan kesedihannya, dia bertanya apakah si An tahu apa yang ia lakukan sekarang. Ia rasa si An benar-benar jatuh begitu rendah. Lin Mo menangis bertanya mengapa si An tidak menjawab pertanyaannya. Bahkan jika si An berbohong bila itu adalah sandiwara. Tapi melihat si An begitu menikmati, ia rasa itu mustahil. Saking kena mentalnya, Lin Mo sampai memuntahkan cairan merah lagi dan pingsan. Ji Taimei yang panik langsung berteriak memanggil bawahnya untuk segera membantunya membawa Lin Mo ke aula tamu untuk beristirahat. Xingling rasa Lin Mo sama dengan skenario awal. Dia memiliki pemikiran tidak pantas terhadap adiknya sendiri. Jika tidak, itu mustahil. Dia akan menjadi seperti ini. Wadah, bahaya nih. Sedangkan si An di sini, dia meminta maaf kepada Lin Mo. Dirinya tidak punya pilihan lain karena rencana besar masternya tak boleh gagal. Dirinya harus menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan kekuatan Xingling. Setelah itu semua, Xingling di sini berkata karena si An baru saja membelanya di depan Lin Mo, jadi Xingling akan memberikannya hadiah. Dia meminta si An untuk mundur karena hanya dogi penurut saja yang pantas menerima hadiah. Dia bertanya pada si An apakah dia mengerti. Si An berkata bila dirinya mengerti, dia akan melayani dengan sepenuh hati, berusaha untuk mendapatkan kemurahan hati Xingling. Singkat cerita, kita sekarang menuju ke rumah penguasa kota Sui Yue. Di pinggiran kolam ada Xing'er yang sedang duduk bermain air. Dia cukup heran dengan apa gunanya pesta ini. Ia rasa itu sangatlah membosankan karena dirinya sendirian. Pada saat itu juga Jin yang datang menemui Xing'er. Dia berkata bila dirinya mendengar Xing Mei pergi ke istana kota Sui Yue sendirian. Ia mengira Xingling sudah pergi, tapi nyatanya dia tidak ada di sini. Xing'er menangis dan bertanya, apakah masternya tidak datang menemui dirinya? Dan apakah masternya sudah tidak menginginkannya lagi? Jin yang berkata apabila Xingling tega meninggalkan gadis cantik seperti Xing'er, maka akan lebih mustahil Xingling memperlakukan dirinya sebagai anaknya sendiri. Tapi Xing'er di sini berkata, bila dirinya selalu melakukannya dengan sukarela setiap kali dirinya naik ke ranjang masternya. Mendengar itu Jin yang cukup kesal dan meminta Xing'er untuk diam, tidak membicarakan hal itu lagi. Pada saat itu juga, ada seorang wanita besar yang berjalan dengan raut wajah layaknya sumo. Xing'er yang tidak mengenalnya bertanya kepada Jin Yang siapa sebenarnya orang itu. Jin Yang memberitahu bila itu adalah Ximen Wuhen, pemimpin sekte Joyful. Dia juga dikenal sebagai body staff Joyful Agung. Xing'er bertanya apakah Sui Ruyi yang dihabisi Xingling dan juga dirinya adalah putrinya. Tapi Jin Yang langsung membungkam mulut Xing'er dan memintanya untuk tidak berbicara. Jin Yang berkata bahwa sekarang tokoh penting dari 8 sekte iblis sudah tiba. Jadi dirinya tak bisa buang-buang waktu lagi bersama Xing'er. Jin Yang pun berjalan meninggalkan Xing'er dan memintanya untuk berhati-hati saat berbicara dan bertindak. Mendengar itu Xing'er bergumam untuk apa dirinya bertindak karena masternya tidak ada di sini. Jadi dirinya tidak bisa bermain-main. Pada saat itu juga, Xing'er melihat ada siluet yang tidak asing. Dan sosok itu dia yakin dia bukanlah berasal dari aliran Joy. Dia bertanya-tanya apakah itu kakak seniornya Li Sui. Tapi bila itu dia, pasti dia langsung menemui dirinya. Xing'er cukup bingung dengan siapa sebenarnya orang itu. Tapi pada saat itu juga Xingling datang dan bertanya siapa yang sedang dipikirkan oleh Xing'er. Apakah itu adalah seorang pemuda berbakat dari suatu sekte iblis. Melihat masternya telah kembali, Xing'er cukup senang. Dia langsung berlari memeluk masternya. Dia berkata mana mungkin dirinya memikirkan pria lain selain masternya. Xingling berkata bila sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk linglung. Menurut ramalan, kemungkinan besar akan terjadi bencana besar di kota Sui Yue malam ini. Xingling meminta Xing'er untuk tetap berada di sisinya dan tidak berkeliaran sembarangan. Xing'er mengerti. Dia langsung mencium Xingling dan berkata apapun yang terjadi, dirinya tidak boleh dipisahkan dari Xingling lagi. Dia juga memberitahu Xingling bahwa di saat Xingling pergi, dirinya selalu memikirkan sesuatu untuk membuat Xingling senang. Xing'er pun langsung melepas jubahnya dan bertanya bagaimana menurut Xingling soal penampilannya ini. Wadah. Melihat itu Xingling sampai memuntahkan cairan merah di siang bolong ini. Dengan begitu banyak orang berlalu lalang, datang dan pergi. Orang yang tidak tahu pasti akan mengira Xingling telah membelot dari sekte Hehuan. Sedangkan dari kejauhan, ada Li Sui yang sedang melihat apa yang sedang Xing'er lakukan. Ia rasa Xing'er dan Xingling sudah sangat mengecewakan dirinya. Dia tak menduga ternyata Xingling masih mengincar Xing'er. Bahkan Xing'er sekarang sudah jatuh sejauh itu. Sebagai kakak tertua, Li Sui merasa hanya dirinya lah yang paling mengenal dan tahu sifat asli Xingling. Baginya, Xingling sangatlah menjijikan. Ya, pada saat Li Sui masih kecil, dia diperlakukan Xingling layaknya objek eksperimen. Nampak di tubuhnya banyak sekali serangga beracun. Di lain sisi,
ada seorang sumo yang bermain dengan para gigolo. Ia menganggap para pria itu sangat beruntung karena bisa bermain dengan seorang peri seperti dirinya. Bahkan, Xianfan juga harus menjadi gigolo. Dia dipaksa minum oleh Simon Wuhan. Ia berkata, bila hidup ini singkat, jadi dia meminta Xianfan untuk menikmatinya. Sedangkan orang-orang yang ada di situ sedang bergosip soal Xianfan yang dibawa ke kamar pribadi Simon Wuhan. Mereka bertanya-tanya kenapa istrinya tidak melawan dan kenapa dia bersikap acuh tak acuh. Jin Yang mendapati itu hanya diam dan bertanya-tanya apakah Kasim itu sudah jatuh ke level seperti ini. Ya, di situ Xianfan dibawa oleh Simon Wuhan ke kamar pribadinya. Wadah. Pada saat itu juga, Siling datang dan berkata bila Jin Yang terlalu banyak minum sehingga memperlakukan suaminya seperti lelucon. Jin Yang menganggap Siling adalah orang yang jahat. Dia bertanya, bukankah Siling kesini untuk menonton lelucon itu juga? Dia pun menaruh gelasnya dan bertanya apakah Citai Mei memasang jebakan seperti di kota sebelumnya. Siling berkata bila ini tak sesederhana itu. Ini 10 kali lebih berbahaya daripada saat itu. Secara mengejutkan juga ada seseorang yang berteriak bila ada seorang pembunuh. Simon Wuhan telah dihabisi oleh seseorang. Mengetahui itu, Jin Yang cukup terkejut. Sedangkan Siling malah santai-santai saja sambil menikmati minumannya.